Halo, salam sahabat, kembali lagi bersama saya. Di video-video saya sebelumnya, saya udah 2 kali mengupload mengenai Sigra Sigra model baru. Jadi Sigra yang sangat istimewa, model baru, bener-bener kesan LCGC-nya hilang sama sekali. Apalagi sekarang untuk harga Sigra udah dikenakan pajak PPN BM, yaitu di periode pertama itu dikenakan PPN BM 1%, kemudian 2%, dan bulan depan baru 3%. Karena ada kenaikan itu, Daihatsu pun juga tidak hanya tinggal diam, hanya menaikkan harga tanpa improvement, makanya dikeluarkan model baru. Kali ini saya akan membahas mengenai Sigra R Deluxe. Jadi varian Sigra tipe paling tinggi. Sekalian nanti di video saya selanjutnya akan menjelaskan bedanya apa sih antara Sigra R dan R Deluxe. Jangan lupa klik subscribe, tanda lonceng, serta share karena video ini pasti bermanfaat buat kalian yang cari referensi dan bingung milih tipe. Karena di video-video yang lain, di akun-akun YouTube yang lain itu rata-rata itu hanya mengulas tipe flagship aja atau tipe tertinggi. Yuk, inilah Sigra R Deluxe. Yang pertama saya mulai dari tampak depan, dimana model baru. Kalau kalian lihat apanya sih yang berubah, nggak ada yang berubah. Bumpernya tetap, iya bumpernya memang tetap, tapi refreshment atau model barunya itu saya mulai dari headlampnya. Jadi headlamp sekarang udah nggak ada aksen chrome-nya, di atasnya udah full hitam. Aksen chrome-nya hanya sedikit di sisi bawah menggaris dihubungkan dengan grill. Jadi full hitam, kelihatan dari yang kalian lihat itu memang lampunya benar-benar kecil sekali, nggak besar. Di sini ada aksen hitam. Aksen hitam ini itu juga menyambung ke grill. Jadi grillnya sekarang juga warna hitam, namun ada aksen warna silver sehingga antara headlamp sama grill itu segaris dihubungkan dengan logo dari Daihatsu. Kemudian grill juga masih sama-sama seperti sebelumnya, dan sensor parkir depan. Sensor parkir depan ya mungkin kalian lihat sama lah ya kayak sebelumnya, cuma dilihat dari modelnya ini berbeda dibandingkan R Deluxe model lama. Jadi sedikit lebih bagus dan lebih besar. Kemudian sudah dilengkapi dengan cover fog lamp yang warnanya glossy dan fog lamp berwarna kuning. Yuk kita intip nyala lampunya. Ini adalah nyala lampu kota, jadi kelihatan kecil di sisi deket grill yang berwarna hitam. Kemudian ini lampu utama terang banget, masih warna putih sehingga jangkauannya pun juga semakin jauh. Kemudian fog lamp. Nah, fog lampnya tetap berwarna kuning. Kenapa? Karena lampu utamanya berwarna putih sehingga lampu fog lamp ini berguna untuk memecah kabut. Kemudian untuk sennya saya langsung pakai lampu hajat aja, masih pakai warna kuning biasa dan semuanya normal. Dan dari tampak depan pun Sigra yang model baru itu bener-bener kesan LCGC-nya hilang, kesan mewahnya dapat. Padahal perubahannya cuma ya kalian tahu lah ya yang tadi saya sebutkan. Dan itu tidak
harganya pun juga tidak naik jauh. Kenaikan harganya itu lebih disebabkan karena kenaikan pajak. Di sisi samping juga ada beberapa perubahan. Abaikan mengenai stikernya ya, karena kebetulan mobil yang saya review ini adalah mobil test drive atau mobil yang digunakan sebagai contoh untuk mengetes mobil. Saya mulai dari bagian atas, di mana seperti sebelumnya sudah dilengkapi dengan talang air. Talang air berguna ketika kondisi dingin, kemudian kita tidak memakai AC dan butuh udara dari luar, maka bisa dibuka sedikit sehingga udara luar bisa masuk tanpa perlu membuka kaca secara penuh. Kemudian semua varian Sigram model baru spionnya berwarna hitam. Bukan semuanya sih, hanya tipe R dan R Deluxe. Semuanya full berwarna hitam. Meskipun kalian nanti beli warna apapun, merah, putih, kemudian hitam, tetap spionnya berwarna hitam. Membuat kesan Sigra ini benar-benar LCGC-nya hilang atau menjadi lebih mewah. Kemudian karena tipe R Deluxe, stikernya ditaruh di sebelah kanan atas, beda sama sebelumnya yang ditaruh di bawah. Kali ini refreshmentnya atau perubahannya adalah ditaruh di atas, sehingga kesan deluxe-nya atau kesan mewahnya ini dapat. Dan di sini membuat mobil ini seolah-olah menghubungkan dari depan ke belakang dan kelihatan mobil ini semakin lebih panjang. Kemudian velgnya juga mengalami perubahan atau improvement, di mana velgnya udah two-tone warna hitam dengan aksen warna hitam dan silver dengan aksen 3D di sebelah dalamnya atau di warna hitamnya. Wow, memang bukan mobil LCGC lagi ya, karena sekarang mobil LCGC dihapus, kemudian diganti KBH2, dan sekarang LCGC pun juga dikenakan pajak 3%. Kemudian di all varian Sigra sudah dilengkapi dengan penahan lumpur. Ya, meskipun fungsinya cuma menahan lumpur ya, tapi dibandingkan saudaranya atau kalian, dengan adanya penahan lumpur ini membuat mobil ini bukan setengah-setengah dalam membangun sebuah mobil yang murah dan masyarakat. Dengan harga yang lebih murah dapat mobil sekeren ini. Untuk tampilan belakang, saya ralat, mohon maaf kalau gambarnya memang backlight ya, atau sedikit agak gelap karena efek dari backlight. Untuk tampak belakang, saya mulai dari atas, di mana antenanya juga berubah menjadi antena model shark fin, bukan model pool lagi. Kemudian sudah ada tambahan spoilernya. Ini berbeda jauh dibandingkan dengan saudaranya yang tanpa ada tambahan spoiler, sehingga membuat kesannya itu gundul. Tapi dengan Sigra yang terbaru, kesan spoilernya dapat dan membuat mobil ini semakin mewah. Kemudian sudah dilengkapi dengan kaca film, dan kaca filmnya sekarang sudah berwarna hitam, bukan berwarna putih lagi. Tipe Deluxe, elegannya semakin dapat dan kesan LCGC-nya hilang. Sudah dilengkapi dengan wiper belakang yang terhubung dengan auto rear wiper. Jadi ketika kondisi hujan, kemudian wiper depan nyala dan gigi mundur dimasukkan, maka wiper belakang akan nyala otomatis untuk 2-3 kali sapuan. Kemudian aksen chrome-nya juga masih ada di bagian belakang, ada
lens garnishnya, jadi berfungsi sebagai pemantul. Kemudian lampunya juga masih lampu halogen biasa. Sudah dilengkapi dengan kamera belakang, membuat parkir menjadi lebih mudah. Ada logo Sigra, R, VVTi, Astra, Daihatsu, dan knalpotnya juga sudah model racing atau sudah dilengkapi dengan muffler cutter. Yuk kita intip nyala lampu belakang dari Sigra model baru. Ini nyala untuk lampu kotanya atau lampu malam, lampu rem dan lampu hazardnya. Untuk lampu mundur nggak saya nyalakan karena mesin harus dinyalakan. Hal yang paling menarik untuk dibahas adalah di interior. Yuk kita buka, kita mulai dari sisi bagian depan. Jadi interiornya saya mulai dari door trim, di mana door trimnya sudah memakai bahan plastik berkualitas tinggi warna hitam. Sudah dilengkapi dengan grip atau pembuka pintu berwarna chrome dan central lock juga. Perubahannya adalah di interior. Yang pertama adalah di warnanya. Jadi warnanya sekarang lebih silver, agak hitam dengan warna doff, dan ini bahannya kuat banget, nggak gampang tergores kena kuku atau kena koin. Kemudian sudah dilengkapi dengan window atau power windownya dan pengunci untuk power windownya. Sudah dilengkapi juga dengan tempat penyimpanan minuman, ada 2 dan 1 tempat penyimpanan serbaguna, dan sudah dilengkapi juga dengan speaker. Yuk kita intip dari dalam. Untuk interior saya mulai dari sisi sebelah kiri atau di dashboard, di mana pilarnya ini sudah berwarna hitam, jadi nggak krem lagi seperti sebelumnya. Sudah dilengkapi dengan airbag, sistem keamanan, kemudian kisi AC, ada lens warna chrome-nya, dan ininya juga udah full berwarna hitam. Kalau model sebelumnya ini masih warna krem, jadi sekarang udah full hitam. Kemudian bisa dilengkapi dengan tempat penyimpanan dan USB. USB-nya ada di sebelah sini, membuat tampilan tape-nya menjadi lebih keren. Full hitam juga, tape-nya juga sudah layar sentuh karena sudah dilengkapi dengan kamera belakang. Kemudian untuk panelnya ini masih sama kayak seperti sebelumnya ya, warna silver. Kemudian transmisi manual, ini adalah tempat buat nyimpen kartu etol atau kartu apapun. Jadi kalau kalian masukkan di sini tuh nggak usah khawatir nanti belesek karena sudah ada pengaturannya. Kemudian kisi-kisi AC, pendingin, kemudian air sirkulator dan tempat penyimpanan bagi sisi atas. Kemudian tempat penyimpanan di sisi bawah, membuat tempat penyimpanannya makin banyak. Kemudian speedometernya, setirnya juga masih sama sebelumnya, belum dilengkapi dengan audio switch steering. Dan ini adalah nyala speedometernya. Jadi ada beberapa indikator di situ, termasuk airbagnya juga sudah ada. Kemudian di sisi sebelah kanan bisa dilengkapi dengan kisi AC dan full berwarna hitam semua, dan ada lens chrome-nya. Ini adalah tombol untuk sensor depan, bisa diaktifkan, bisa dinyalakan. Sekarang menjadi lebih bagus dibandingkan versi sebelumnya. Kalau versi sebelumnya itu seperti saklar lampu lah. Sekarang udah lebih bagus dan lebih modern. Kemudian sudah dilengkapi dengan tombol untuk retract-nya. Jadi masih belum auto retract dan tempat penyimpanan. Untuk sisi bagian atas udah full hitam, bahkan dan gripnya pun juga berwarna hitam. Jadi bener-bener hitam full. Kemudian untuk sun visornya juga full berwarna hitam, ada kacanya juga, jadi full hitam semua. Dan ini untuk lampunya, dan ini untuk cerminnya untuk ke belakang. Nah ini juga hampir sama. Untuk joknya juga mengalami perubahan, di mana untuk warnanya warna hitam dengan bintik-bintik warna merah. Sedikit ada motifnya dan wow, keren. Jadi perubahan hitamnya itu benar-benar dapat.
Dan di sini ada armrest, jadi bisa dijeglekin buat sandaran tangan menjadi nyaman. Dan yang paling penting perubahannya adalah di karpetnya. Jadi karpetnya sudah model 3D, bukan karpet yang model kain itu bukan, tapi sudah model 3D. Nah ini, nah 3D tebal banget, membuat mewahnya dapat. Jadi karpet sekarang kalau karpet kain udah nggak laku ya, justru Daihatsu sudah menggunakan karpet 3D. Untuk sisi baris kedua, lagi-lagi saya mulai dari door trim, di mana door trimnya juga udah berwarna hitam dengan bahan material berkualitas tinggi dan handle-nya juga berwarna chrome. Kemudian sama seperti yang depan, ini juga berwarna silver, beda dibanding sebelumnya, ini lebih tebal dan lebih kuat. Kalau digores-gores akan tahan lama dibandingkan versi sebelumnya. Sudah dilengkapi dengan kabel ter atau tempat minum dan power window. Sudah dilengkapi juga dengan tip. Yuk kita intip di dalam. Interior baris kedua saya mulai dari atas juga, dimana hand gripnya itu juga udah berwarna hitam dan air sirkulatornya juga full hitam. Jadi memang bener-bener kesan hitamnya itu dapat. Terus joknya juga sama kayak yang di depan, mengalami perubahan, dimana untuk motifnya juga motif warna hitam plus ada bintik-bintik warna merah. Dan karpetnya juga berubah. Karpetnya ini juga model 3D. Wow, keren. Karpetnya udah model 3D. Yuk kita ke sisi baris ketiga. Sisi baris ketiga sudah nggak ada lagi warna-warna krem, sekarang sudah full hitam. Pilar A, B sama pilar yang terakhir. Juga sudah dilengkapi dengan tempat minum, dan joknya pun motifnya juga berubah warna hitam dengan bintik-bintik merah. Dan lagi-lagi karpetnya juga sudah model 3D, bukan model yang sebelumnya, dan ada velcro-nya. Jadi nggak gampang bergeser dibandingkan versi sebelumnya. Ini adalah tampak bagasi dari Sigra, di mana sudah dilengkapi di paket pembelian itu jaring ya, biar kalau naruh barang itu nggak keselip di bawah jok, sehingga lebih mudah untuk mencarinya. Dan bagasi ini cukup untuk 3 bagasi yang ukuran sedang, atau kalau misalkan kita ngomong volumenya itu bisa untuk 3 galon air mineral. Dan wow, full hitam semua kan, full hitam, jadi keren. Ini adalah bagasi ketika dilipat, dan lagi-lagi karpetnya juga karpet 3D, ada velcro-nya, dan wow, kesannya keren. Dan kalau di bagasi tempat duduk baris ketiga dilipat ke depan, ini luas banget, bisa buat tiduran untuk anak kecil. Ini adalah tampilan dari mesin Sigra terbaru. Dia memakai 4 silinder 1200 cc. Jadi mesinnya masih gak ada perubahan, mesin seperti sebelumnya, pakai penggerak roda depan. Untuk ukuran mobil kecil seperti ini 1200, yang selisih 100 dibandingkan dengan Xenia 1300. Mobil ini wah, paling laris nih. Bahkan indenannya mengular untuk Sigra. Itu tadi ulasan saya mengenai Sigra tipe R Deluxe atau tipe tertinggi atau tipe flagship, dimana dibandingkan sebelumnya ada beberapa perubahan. Yang pertama adalah di headlamp, kemudian di set tombol untuk sensor parkir depan atau pengaktifannya itu juga berubah, velgnya juga berubah, dan full interiornya juga berubah, full hitam. Kemudian yang menarik adalah di karpet dasarnya. Jadi karpet dasarnya untuk tipe Deluxe Sigra All semua sudah memakai karpet 3D. Jangan lupa klik subscribe, tanda lonceng, karena video selanjutnya akan mengulas lebih banyak tentang Sigra terbaru dan berguna untuk referensi kalian buat membeli mobil atau untuk referensi
dalam pembelian mobil bekas pun biar tahu bedanya untuk tahun 2022 itu yang model baru sama yang model lama itu seperti apa. Terima kasih.